Oke, selamat datang di Sita Siniar Tabrak. Tabrak dikit. Di mana kita akan menabrak kezoliman, menabrak ketidakadilan, dan menabrak kesalahkaprahan. Ya, nabrak-nabrak dikit lah, Pak. Gak apa-apa lah ya, gak usah ditangkap nih. Bukan pidana juga soalnya. Oke, bersama saya Samsul Arifin. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe channel Media Pangandaran dan follow medsos kami. Jika suka dengan konten ini, silahkan di komen, like, dan share. Tentunya jangan lupa juga ditonton sampai akhir. Kayak kali ini saya sudah kedatangan tamu, apa saya undang ya? Saya kedatangan tamu nih. Ini saya pikir perempuan yang setiap hari bekerja keras dan ini kawan saya juga. Oke, saya perkenalan seutas dan mungkin nanti akan perkenalan lebih lanjut. Ya. Silakan Jess Giwang. Jess Giwang, silakan perkenalan diri. Perkenalan diri ya? Apa aja yang diperkenalkan? Ya, backgroundnya seperti apa nih? Jess Giwang tuh sebagai lawyer kan hari ini pekerjaannya seperti apa sehari-hari kayak gitu. Oke. Baik. Halo semua, nama saya Giwang Sari Nurani, biasa dipanggil Giwang Sari. Saya tentu saja bekerja sebagai lawyer dan hari-hari ya kalau lawyer mungkin beracara ya bolak-balik Polres dan pengadilan. Mungkin lapas juga rumah tahanan, begitu Pak. Oke, berarti tiap hari memang bergelut dengan masalah-masalah nih. Ya, saya orang yang punya banyak masalah. Alhamdulillah punya banyak masalah. Tapi tentunya masalah orang ya. Iya, masalah orang. Masalah orang lain. Masalah sendiri males, nggak jadi duit. Oke, kita sekarang akan membahas soal perlindungan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tentunya ya. Kekerasan seksual dan beberapa jenis kekerasan lain dalam urusan keperempuanan. Karena mungkin tahun-tahun lalu undang-undang soal kekerasan ini seolah bias gender ya, dan sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang TPKS di 2022 kemarin ya. Oke. Bisa dijelasin nih soal konsepnya seperti apa sih secara garis besar ya menurut Jess Giwang, silahkan dipaparkan nih. Jess, kenapa harus Ya, panggilan biasanya sesama penggerak ini. Baik. Mungkin kita ngomongin konsep soal ya maksudnya isunya kan yang digaung-gaungkan adalah perlindungan soal perempuan gitu ya. Perlindungan soal perempuan itu kan memang itu menjadi isu yang sangat menarik sekali dari dulu sampai sekarang gitu. Cuma ya memang tidak banyak orang yang memang mengkampanyekan soal itu. Nah, namun di sini juga dengan adanya digaungkan isu perempuan, menurut saya itu terlalu bias gender, begitu. Kenapa bias gender? Karena peraturan-peraturan yang ada saat ini soal TPKS, PKDRT itu kan sebetulnya subjek hukumnya bukan hanya perempuan, cuma yang sering kali menjadi korban adalah perempuan dan anak. Tapi anak ada undang-undangnya ada undang-undang tersendiri juga. Begitu. Tapi menariknya adalah karena saya perempuan, jadi saya bicara dulu mengenai perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan buat saya adalah bagaimana kita semua orang, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, itu mampu menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, begitu. Jadi tidak ada diskriminasi apapun terhadap perempuan. Mungkin bukan hanya perempuan saja, gender-gender lain nih? Ya,
dia termasuk laki-laki. Jadi gini, karena memang yang sering kali didiskriminasi, dianggap lemah, itu kan perempuan, bro. Oke. Gitu ya. Jadi perempuan seolah-olah dianggap lemah, dan terkadang perempuan juga mengklaim bahwa dirinya itu lemah. Begitu. Jadi yang perlu ditegaskan untuk penegakan peraturan-peraturan soal kekerasan seksual, soal PKDRT itu adalah menumbuhkan dulu rasa kesetaraan, keadilan dalam diri. Spesiali itu di diri perempuan, karena kebanyakan perempuan sudah dilemahkan, dianggap lemah, dinomorduakan, kemudian juga dirinya mengklaim bahwa perempuan itu lemah. Itu sih sebetulnya. Perempuan harus mampu melindungi diri sendiri, harus mampu menumbuhkan rasa kesetaraan dan keadilan dari dalam dirinya sendiri. Padahal sejatinya perempuan ini tidak lemah ya? Tidak, sangat tidak lemah. Anda coba beranak, melahirkan, tidak. Kan perempuan itu strong sebenarnya. Oke, kan kaum kita tuh nggak punya rahim, Bu. makanya perempuan itu kuat sebetulnya, tapi kadang cuma perempuannya itu sendiri yang membuat atau mengklaim bahwa dirinya lemah. Makanya keseringan yang menjadi korban atas kekerasan seksual KDRT kebanyakannya perempuan, gitu. Padahal bicara soal UPKDRT, kekerasan seksual, subjeknya itu bukan hanya perempuan, tapi semua ya. Termasuk ART ya? ART itu dalam PKDRT ya, ruang lingkupnya kan domestik ya, artinya ada istri, suami, anak, ART. ART asisten rumah tangga. Oke. Nah, kalau di Undang-Undang TPKS 2022 ini ada pasal khusus nih soal kekerasan seksual. Nah, itu kan ada berapa jenis tuh? Boleh dijelasin? Di pasal 4 itu ada 9 jenis. Pasal 4 UTPKS itu ada 9 jenis kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan, bukan hanya pencabulan, tetapi termasuk juga kekerasan seksual non fisik. Misalkan catcalling lah, cewek. Itu kekerasan kan, juga ya? Iyalah, yang termasuk ya kata-kata yang memang menyerang kehormatan seseorang gitu kan, secara seksual ya, itu termasuk kekerasan seksual. Dan ada non fisik, secara fisik jelas ya, terus pemerkosaan, terus pencabulan ya, bahasanya itu tuh cek Sunda nama tual-toel gitu kan, itu juga ya catcalling kan masuknya itu. Tual-toel bukan catcalling, dia udah fisik. Udah fisik. Kalau catcalling itu ya kayak berbicara kotor, berbicara yang mengarah pada seksualitas begitu. Terus kemudian juga pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pokoknya ada 9 lah. Nanti di pasal 4 silakan dibaca, atau nanti ada di bawah ini, tolong nih. Ya, ada 9 jenis bentuk kekerasan seksual. Oke, termasuk ini dalam elektronik juga ya? Ya, termasuk dalam elektronik. Jadi penyebaran konten-konten porno. Tapi sekarang banyak yang jualan-jualan, jualan-jualan gitu sengaja jualan-jualan foto-foto atau video-video terus disebarluaskan, itu juga bentuk kekerasan seksual yang mengarah ke sensualitas ya. Ya, itu termasuk dalam pasal 4 itu yang 9 jenis kekerasan seksual. Oke. Nah, selain kekerasan seksual, ini kan ada soal pemaksaan perkawinan nih dalam pasal 4 ini. Nah, pemaksaan perkawinan di sini gimana sih, konsepnya seperti apa sih? Pemaksaan perkawinan itu ya dijodohkan secara paksa. Perkawinan itu kan memang harus dua orang dewasa yang saling mencintai dan bersepakat
untuk melakukan perkawinan, pernikahan gitu kan, yang dilakukan secara adat, secara agama dan kemudian secara hukum, dicatatkan secara hukum. Itu tertera dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, ketika ada pasangan yang dipaksa menikah, baik dua-duanya terpaksa atau satu orang terpaksa tidak menghendaki perkawinan itu juga adalah bentuk kekerasan seksual begitu. Tapi mudah-mudahan sih di zaman sekarang nggak ada ya. Kalau dulu kan mungkin zaman Siti Nurbaya ya, kalau nggak salah Siti Nurbaya yang dijodohkan gitu kan. Atau memang gini, seseorang punya hutang, nggak apa-apa hutangnya dihapus asal anak gadisnya buat saya, dipaksa untuk menikah, itu juga kekerasan seksual, itu pemaksaan perkawinan. Oke. Itu masuk ke dalam pasal ya? Pasal. Kalau boleh tahu ini hukumannya berapa panjang sih? Atau berapa banyak gitu? Tergantung. Kalau non fisik itu 9 bulan. 9 bulan, kalau sudah mengarah ke fisik dan lain-lain ada yang 12 tahun, 15 tahun tergantung. Oke, apalagi terhadap anak ya? Anak beda lagi. Anak beda lagi ya? Iya. Oke, nah sejauh ini sebagai orang yang sering bolak-balik ke kantor polisi, otomatis sedikit mengetahui nih soal kasus-kasus kekerasan ya terhadap perempuan, anak, maupun tadi konteksnya ada konteks lain gitu, misalkan laki-laki gitu. Iya. Nah kasusnya gimana tuh? Pernah nggak ngintip-ngintip gitu di kantor polisi? Oh sering. Pokoknya saya ketika ada kerjaan di Polres manapun, yang paling pertama dikepoin adalah berapa banyak di reskrim itu yang paling tinggi di unit mana. Oke. Pokoknya mau ke Polres Serang, ke Polres Depok, ke Polres mana yang pernah saya kunjungi, dan spesial itu Polres Pangandaran yang memang saya sudah biasa bolak-balik. Ternyata bro, di reskrim unit tertinggi angka kriminalitas itu ada di unit PPA. Wih, ngeri juga ya? Ngeri. Kebayang dalam 1 bulan polisi menetapkan 3 tersangka. 1 bulan loh. Dan 3 tersangka itu bukan angka yang kecil. Itu seperti gunung es. Itu yang muncul ke permukaan. Yang di bawah yang nggak dilaporin, saya yakin masih banyak. Gitu. Serang, Polres Serang. Saya kepoin juga kan, Bang, gimana nih? Di sini banyak nggak PPA? Oh Bu, di sini hampir tiap hari ada laporan. Polres Depok, pokoknya Sumedang, kemarin saya ke Polres Sumedang. Setiap saya mengunjungi Polres, yang pertama kali saya kepoin adalah tingkat kriminalitas kekerasan seksualnya tinggi atau enggak. Dan ternyata di sekian banyak Polres yang saya kepoin, PPA tertinggi. Ngeri nggak? Ngeri lah. Ngeri juga ya? Ngeri. Dan ini gunung es juga ya? Gunung es. Artinya terlihat kecil di atas, sementara di bawahnya pasti banyak. Pasti banyak dan belum diketahui. Betul sekali. Oke, dan banyak yang berpikir cabo-cabo juga ya ternyata. Ya. Ya, begitu ya. Nggak tahu apa faktornya, tapi yang memang ya begitulah keadaannya. Oke, nah di Undang-Undang TPKS juga kan ada soal hak korban ya dalam hal ini. Ya. Dan mungkin bisa dijelasin soal hak korban hak korban kekerasan seksual ya? Ya. Hak korban KS apa saja sih yang bisa didapatkan oleh korban KS ini? Yang pertama itu ada penanganan, terus kemudian perlindungan, terus kemudian pemulihan. Oke. Penanganan itu ketika si korban dia sudah menjadi korban nih, harus segera dong ditangani, gitu kan? Ditangani dalam artian di visum, terus kemudian ada psikolog mungkin yang memeriksa secara mental, terus kemudian didampingi untuk melakukan pelaporan, begitu. Terus perlindungan. Nah, perlindungan ini karena saksi dan korban dalam kekerasan seksual ini itu rentan sekali mendapatkan intervensi untuk supaya
supaya nggak ngelaporin gitu loh. Supaya jangan dilaporin, udahlah ini. Baik itu intervensi secara lemah lembut ataupun secara kekerasan verbal mungkin ya, ancaman atau apa gitu. Itu harus dilindungi. Kenapa si korban kekerasan seksual ini harus benar-benar dilindungi, dikawal, dipantau terus. Terus kemudian pemulihan. Pemulihan ini dalam hal namanya korban ya, secara psikolog atau misalkan ya amit-amit ya ada penyakit kelamin atau apa, itu kan harus dipulihkan, harus di assessment lah gitu kan, secara mental, secara fisik gitu kan, semuanya itu hak korban. Oke, hak korban ini yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab memenuhi hak tadi, 3 hak kan? Ya. Penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ini siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Banyak pihak, termasuk ya P2TP2A lah, itu paling penting berperan dalam hal ini. Termasuk harusnya ada posko pengaduan, ada rumah aman. P2TP2A ya harusnya lembaga yang lebih proaktif dalam hal ini gitu. Oke, karena dia juga mendapatkan aliran anggaran dari APBD mungkin ya. Ya harusnya tapi nggak tahu nih. Kalau untuk Pangandaran sendiri konon katanya tidak ada anggaran. Konon katanya tidak ada anggaran, tapi saya tidak tahu. Karena saya bukan bagian dari P2TP2A, cuma saya merasa care aja sama persoalan-persoalan ini. Dan memang yang menyelesaikan kasus-kasus ini harusnya P2TP2A ya, yang lebih tanggap ini. Ya, harus lebih tanggap, harus lebih responsif lah ya. Ya minimalnya tengoklah korban gitu kan. Tengok korban tuh, ditengok, disupport secara mental, kan harus begitu.